Saya persilahkan. Oke, cukup ya. Selamat sore semuanya. Sore Sore, Bu. sore, Sore Bu. Bu. Sore Bu, Gimana kabarnya sore hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik Bu. Baik. Baik, Alhamdulillah. Bu. ngantuk. Bahagia nggak? Ngantuk Bu. Pagi ya, Ngan Bu. Iya Bu. ngantuk. Ya, Kenapa? Belum tidur. belum Bu. Ini Full kan jam sore-sore semua Bu. jangan tidur. Butuh aku ah. Iya, oke. Ya, eh, ini karena online ya nggak apa-apa sih. Tadi ada yang nyetrika, ada yang ngapain gitu ya. Nggak apa-apa. Mungkin tadi nanggung. Cuma ini nih pas sesi perkuliahan, saya percaya nanti teman-teman ya benar-benar mengikuti dengan sebaik-baiknya gitu ya. Oke. Em, Sebenarnya nih setiap sesi itu kan ada penugasannya ya, ada kuisnya. Tapi nanti untuk sesi ini mungkin lebih ke poin keaktifan aja sih gitu. Jadi nanti silakan bisa jadi bertanya, bisa jadi menjawab, atau bisa juga nanti teman-teman memberikan apa izin menambahkan gitu dan lain-lain banyak hal yang mungkin eh, apa ya yang bisa dilakukan teman-teman untuk mengambil poin keaktifan gitu ya. Oke, jadi silakan kan teman-teman bisa akses juga ya di sosial media, di apa YouTube, di mana dan lain-lain itu eh terkait materi kita gitu. Jadi nanti bisa untuk menambahkan boleh, bahan pertanyaan boleh, dan diskusi ya. Oke, sudah siap untuk menerima materi sore hari ini? Ya Bu. Siap Siap, Bu. Bu. Ya, Bu. Bu. Ya Ya, Bu. meskipun Siap agak Bu. ngantuk-ngantuk, nggak apa-apa lah ya. Bu. Oke, Tak apa Bu. wah, gitu. Ya, oke. Saya juga udah ngantuk nih. Kalian dari jam berapa tadi sesi ini? Kuliah hari ini? Jam 3 Ibu. Jam 3 ya. Ah iya berarti online semua toh? Iya, enggak tadi masuk kampus Stop. jam 7 sampai jam 9-an Bu. Oh, hari ini 4 sesi. 3. Oh, 3 sesi ya. Udah sesi Bu. Online-nya satu. 2. Oh, bahasa Indonesia. Sama agama. Eh, Agama iya. Bu. Agak. Oh, Bahasa oke. Inggris sama agama, Bu. Oke, oke. Hari ini semua ya. Mata kuliah wajib semua ya. Ini semuanya wajib. Iya Baiklah. betul. Di sisa-sisa tenaga kalian tadi udah belajar agama, mungkin tadi udah di ini ya, diajarin untuk ya ber- beragama yang baik gitu ya. Belajar bahasa Inggris dan ini sekarang kita belajar bahasa Indonesia gitu ya. Mungkin dari semuanya ini mungkin yang paling ringan kali ya. Oke, ini kita masuk ke pertemuan kedua. Gimana untuk di sini seperti yang kemarin saya sampaikan, teman-teman bisa lihat RVS-nya ya, kira-kira di situ nanti CPMK-nya apa gitu. Nah, di sini terkait CPMK-nya adalah mampu menjelaskan pemahaman mengenai dari sejarah bahasa Indonesia, kemudian fungsi bahasa Indonesia, kedudukan bahasa Indonesia secara profesional dan berintegritas. Oke, jadi nanti ada tiga hal sih yang perlu digarisbawahi, yaitu terkait sejarah. eh, Kalaupun ini di sini sejarah, bukan berarti nanti benar-benar dikumpas tuntas ya, hanya mungkin eh, apa ya? Mengingat saja sih mereview kembali terkait sejarah bahasa Indonesia, kemudian fungsi dari bahasa, dan juga nanti gimana sih kedudukan bahasa Indonesia tersebut. Oke, kita awali dari eh, perkembangan bahasa Indonesia dulu ya. Mungkin ini teman-teman kalau sudah ada yang mendapatkan materinya, mungkin dari kakak kelas dulu atau juga kelas lain gitu ya. Ya udah santai aja nanti tinggal dibaca ulang, dicoba dipahami gitu. Oke. Nah, terkait
perkembangan bahasa Indonesia ini kita awali dari sumber bahasa Indonesia ya. Nah, di sini bahasa Melayu kuno dipakai sebagai alat komunikasi pada zaman Sriwijaya. Jadi sebelum bahasa Indonesia itu ada namanya bahasa Melayu ya. Ini dipakai di zaman Sriwijaya. Apa buktinya? Itu ada 6 di sana. Untuk poin 1 sampai ke 4 itu dari Pulau Sumatera sana ya buktinya. Kemudian yang 5, 6 ini di Pulau Jawa. Oke, yang pertama itu di Prasasti Kedukan Bukit, ini di Palembang. Di mana di sana di tahun 683 ya Sumatera Selatan. Yang kedua juga itu ada di Palembang tahun setahun berikutnya ya 684 itu namanya Prasasti Talang Tuo ya. Kemudian yang ketiga ada Prasasti Kota Kafur ini di Bangka Barat di tahun 686. Yang keempat itu Prasasti Karangbrahi ini di Kabupaten Merangin, Jambi ya di tahun 688, 2 tahun berikutnya ya. Dan yang kelima itu di Jawa Tengah tahun 832 di sana ada Prasasti Ganda Suli. Dan yang terakhir itu adalah Prasasti Bogar, ini di Bogor di tahun 942. Nah, nanti kalau mau dicek kembali buktiannya, pembuktiannya, teman-teman cari aja prasasti-prasasti dari poin 1 sampai 6 itu gitu ya. Kalau mau dikaji lebih dalam. Di sini hanya apa ya, sumbernya itu eh, kok di apa namanya disampaikan di eh, alat komunikasinya bahasa Melayu sih di zaman Sriwijaya, maka ada buktinya. Apa buktinya? Ini tadi. Nah, kalau mau lebih dalam lagi boleh dikaji ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah fungsi bahasa Melayu pada zaman Sriwijaya. Oke, di sana ada 4. Yang pertama itu bahasa kebudayaan, di mana di sini bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. Yang kedua itu bahasa perhubungan. Di sini bahasa Melayu digunakan penghubung antar suku di negara Indonesia. Dan yang ketiga itu bahasa perdagangan ya, di mana di sana di sepanjang pantai baik pedagang dari suku Indonesia maupun pedagang dari luar Indonesia ini menggunakan bahasa Melayu. Dan yang keempat itu adalah bahasa resmi kerajaan. Jadi eh, dulunya bahasa Melayu itu adalah menduduki 4 fungsi ini gitu ya, baik kebudayaan, perhubungan, perdagangan dan juga terkait kerajaan. Oke, kemudian selanjutnya eh, peresmian nama bahasa Indonesia gitu ya. Kapan itu terjadi ya? Ini melalui Ikrar Sumpah Pemuda di tahun 1928 pada tanggal 28 Oktober. Oke, saya mau siapa ya? Biar gantian suaranya. Hmm, siapa deh yang mau mencoba mengikrarkan Sumpah Pemuda? Ada? Saya Bu, coba. Oke, silakan siapa namanya? NIM-nya aja, NIM-nya. Saya Siapa catat ini? dulu. Siapa dulu nih Ini tadi? yang tadi yang pertama saya Bu, yang pertama tadi. Ini SI 04 ya? Iya, Ya, silakan Mas. saya. Ya, NIM-nya berapa? Aziz Mustafa NIM-nya 23 12 29 24. 924 ya? Oke, 4 Ya. digit terakhir. Oke, silakan Mas. Ikrar Sumpah Pemuda. Ya, 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia
mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Melayu. Bahasa? Bahasa Indonesia. Bahasa Melayu. Bahasa Indonesia ya. Ya, ya. Oke, terima kasih Mas Ajis. Panggilannya Ajis. Iya. Oke. Selanjutnya tadi ada Tuh. satu orang lagi. Makasih Mas Ajis. Siapa tadi tuh? Barengan tadi Mas Ajis ada satu. Saya Bu, Ya, siapa namanya? 23 12 29 33. Sergio Septari Mas Meru. Panggilannya siapa Mas? Ade Bu. Siapa? Ade, Ade. Ade. Oh, Ade. Silakan Ade. Ikrar Sumpah Pemuda. Saya Bu. Hmm. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, bertanah air satu, tanah Indonesia. 2. Hah? Kami putra, ya Bu, Tanah apa, Bah? mengaku bertumpah darah. Hmm. Coba diulang. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bangsa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa persatuan ya. Bahasa Ya. persatuan, bahasa Indonesia. Oke, sebagai pemuda-pemudi, kalian ya tetap ingat ya terkait Sumpah Pemuda gitu. Oke, yang pertama tadi mengaku bertumpah darah yang satu yaitu tanah Indonesia. Dan yang kedua itu berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Nah, ini yang ketiga ya, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia gitu. Jadi, kalau dari sejarahnya menyebutkan bahwa peresmian nama bahasa Indonesia itu ya ketika Ikrar Sumpah Pemuda ini gitu. Cuma mungkin sebelumnya pasti sudah mulai tuh gonjang-ganjing ya. Kira-kira apa ya bahasa yang akan kita gunakan, bahasa apa namanya bahasa resmi nasional apa ya gitu. Pasti sudah ada apa ya rapat paripurna mereka lah pada zaman itu gitu ya. Karena setiap menghasilkan sesuatu itu pasti sebelumnya itu sudah ada prosesnya gitu. Jadi mungkin di balik ini, di balik Sumpah Pemuda di tahun 1928 ini mungkin sebenarnya sudah mulai tuh ada pembahasan terkait bahasa dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi kalau ditanya kapan diresmikan, ya ketika diikrarkannya Sumpah Pemuda. Begitu ya teman-teman? Ya Bu. Oke. Kemudian eh alasan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia gitu ya. Kan kenapa sih gitu bahasa Melayu yang digunakan atau yang apa ya, yang dipilih menjadi bahasa Indonesia gitu. Kan banyak bahasa-bahasa lain gitu. Bahkan yang mendominasi itu sebenarnya ada suku Jawa gitu ya. Kenapa nggak pakai suku Jawa gitu? Nah, ada alasannya gitu. Ada yang melatar belakanginya gitu. Apa saja itu yang pertama ada bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca di Indonesia. Bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Jadi ya tadi tuh ya. Karena zaman itu kalau teman-teman belajar sejarah mungkin kalian jauh lebih ingat ya dari saya terkait belajarnya ya. Meskipun ya secara usia ya harusnya Bu Aci lah gitu kan. Cuman kan kita juga zamannya ya paling generasinya aja yang beda ya. Kalau terkait sejarahnya juga saya juga tidak mengalami itu gitu ya. Paling orang tua kita, nenek-nenek kita gitu. Nah, tetapi dari sejarah itu kita bisa membaca bahwa sebenarnya dulu negara kita ini ya isinya itu perdagangan ya, perhubungan dan perdagangan ya. Jadi apa namanya di sana bahasa yang digunakan dari tadi yang sejarah sebelumnya itu kan sudah terbiasa dengan bahasa Melayu gitu. Nah, ketika sudah terbiasa, ya udah nanti tinggal melanjutkan aja ya. Tapi nanti kalau misalnya itu beda lagi, beda
eh itu akan belajar lagi kan, gitu sih. Mungkin ya, kalau maksud dari lingua franca ini gitu. Jadi karena memang bahasa Melayu itu sudah sering digunakan gitu di dalam eh, perdagangan. Maka itu salah satu alasannya kenapa bahasa Melayu ini menjadi bahasa Indonesia. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana ya, karena dalam bahasa ini tidak dikenal tingkatan bahasa. Oke, eh, ini berdasarkan sejarah ya. Kalau misalnya di daerah teman-teman ternyata memang ada yang asalnya menggunakan bahasa Melayu, terus enggak sih, di kita juga ada tingkatannya, mungkin itu sudah ada peningkatan lagi ya. Tapi kalau dari apa namanya sejarah di sini menyebutkan bahwa ya, bahasa Melayu itu cukup sederhana. Yang saya tahu juga iya gitu ya. Kalau di daerah saya di Medan sana juga banyak yang apa ya, yang sehari-harinya itu menggunakan bahasa Melayu gitu. Oke, dan memang tidak terlalu jauh dengan bahasa Indonesia gitu ya. Paling bedanya itu cara pengucapannya sih, intonasinya gitu ya. Dan juga mungkin kalau dituliskan itu penulisan katanya aja sih yang mungkin agak berbeda gitu ya. Oke, dan disampaikan juga di sana bahwa bahasa Melayu itu tidak dikenal tingkatan bahasa. Di sini bahasa Melayu itu ya udah untuk misalnya eh, makan ya sudah nanti mungkin satu kata itu makan ya untuk kesemuanya makan gitu ya. Meskipun tadi ya kalau misalnya di daerah tertentu itu sudah ada perkembangannya beda kok misalnya untuk makan itu untuk kasta yang misalnya kerajaan itu cara ngomongnya beda sama yang mungkin orang biasa gitu bisa jadi gitu ya. Tapi ini dari sejarah di bahasa Indonesianya. Oke, ada nggak yang asalnya dari mana ya? Dari Jawa deh yang paling muda. Kira-kira kalau di bahasa Jawa mungkin Jawa Tengah mungkin apa Jogja ya? Itu Konten. Klaten juga ya. Itu kan ketika kita membahasakan sesuatu itu berbeda ya untuk tingkatan usia. Misalnya kita ngomong sama adik kita, ngobrol sama sesama teman kita, ngobrol sama orang tua kita gitu, Pak D kita misalnya itu berbeda gitu kan ya. Nah, jadi ketika kita salah pengucapan, bahkan intonasinya aja salah, itu tuh udah beda makna gitu ya. Saking banyaknya, saking luasnya gitu loh. Dan ketika misalnya niat kita itu sebenarnya ya eh, ngomong baik gitu. Tapi tingkatannya keliru. Misalnya contohnya apa nih? Yang orang Klaten apa Jawa Tengah apa Jogja? Silahkan. Ada nggak yang mau ngasih contohnya? Kata-kata aja deh. Kalau mau kalimat boleh. Halo? Halo. Halo. Ke apa namanya? Ke orang tuanya gimana? Coba, siapa yang mau nyoba? Wahyu kali ya, Wahyu Nugroho. Hadir, Bu. Ya, silakan.
Nah, enggak lah. Kalau Coba. kalau sama orang tua, Hmm. maem. Kalau sama simbah, dahar. Itu padahal orang tua sama mbah aja itu udah tingkatannya udah beda ya. Iya, Bu. Udah beda. Mm-mm. Kalau sama temenmu, Maem. Madang. kalau sama adik, Maem. maem, madang, terus apa lagi tadi? Dahar. Dahar. Kalau sama orang tua, Nggih. Dahar, Bu. dahar ya. Oke, nah itu aja untuk makan aja 3 kata ya, itu beda-beda. Jadi lihat itu tingkatannya beda-beda, bener-bener ada juga yang halus, ada yang kasar gitu ya. Ada yang dari Sunda nggak? Suku dari Sunda. Iya, coba. Coba kalau misalnya mau nanya nih, saya mau nanya nih, udah makan belum gitu. Coba gimana Mas? Dari dari anak kecil dulu ke lebih muda nih, yang lebih muda. Misalnya itu gimana? Gimana coba? Itu buat anak-anak malah. Hmm. Mm-mm. Terus kalau ini nih sepantaran nih sama temennya, itu gimana? Bisa juga. Selain dahar, apalagi kalau buat mam? Oh, mam. Oke, kalau untuk orang tua, tuang. Hmm. Nah, itu dia ya. Jadi benar-benar apa ya? Di di setiap daerah itu bahasanya yaitu punya tingkatan bahasa gitu ya. Dan itu nanti apa ya? Kadang itu dinilai sebagai attitude kita gitu ya. Jadi bahasa itu benar-benar berpengaruh dengan attitude gitu ya. Jadi wah nggak sopan gitu. Jadi saya juga pernah ya karena bahasa itu ya memang nggak begitu paham ya bahasa. Untuk pengucapan sih gitu ya. Untuk pengucapan itu susah gitu. Meskipun ya itu saya ada dari Aceh gitu, ayah saya Medan gitu ya. eh Nenek saya itu ada yang Melayu gitu ya. Itu tuh campur sama eh kita ya udah ngomongnya bahasa Indonesia. Nah, tapi ketika denger gitu tuh bahasa mereka tuh ya kadang ngerti maksudnya itu ini gitu, tapi balasnya itu tuh susah. Nah, bahasa Jawa juga iya gitu. Karena juga dari kecil itu lingkungannya Jawa gitu ya. Em, jadi kadang itu apalagi di sini ya di Jogja gitu tuh benar-benar sensitif banget antara bukan sensitif ini ya. Benar-benar ditata banget kamu ngomongnya sama siapa nih gitu. Bukan intonasinya yang dihalusin, tapi memang harus tahu kata-katanya kayak gitu. Nah, kalau di bahasa Melayu ini dinyatakan tidak seperti itu gitu ya. Mungkin kalau ada yang memang sehari-harinya bahasa Melayu, beda juga sih Bu gitu. Ya mungkin lebih sederhana dibanding dengan bahasa lain gitu. Oke, yang ketiga, suku Jawa, Sunda, dan lainnya ya, itu dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Jadi mungkin tidak egois lah gitu ya. Oh, oke lah, bahasa Melayu nih mungkin dengan pertimbangan dan lain-lain tadi bisa diterima sebagai bahasa kita, bahasa Indonesia. Terus yang keempat, alasannya adalah bahwa bahasa Melayu memiliki kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Ini sebagai
alasan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Oke. Nah, selanjutnya adalah terkait kedudukan dari bahasa Indonesia. Apa sih kedudukannya? Itu ada dua. Yang pertama, sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda di tahun 1928. Terus yang kedua, sebagai bahasa negara, ini landasannya adalah Undang-Undang eh, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi kedudukannya ada dua, ini sebagai bahasa nasional dan yang kedua adalah sebagai bahasa negara. Dan nanti kalau ada misalnya kuis apa ujian, sebutkan kedudukan bahasa Indonesia. Maka teman-teman menyebutkan dua ini dan landasannya itu apa, gitu ya. Oke. Nah, ini sebagai bahasa nasional berarti ini tadi berdasarkan Sumpah Pemuda tadi ya. Ada beberapa teman-teman sudah mengikrarkan tadi terkait Sumpah Pemuda ya. Nah, di sini fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu apa saja sih gitu ya? Ada empat. Yang pertama itu lambang kebanggaan kebangsaan. Jadi eh, kita harus bangga ya. Seperti yang disampaikan di sini fungsinya adalah lambang kebanggaan kebangsaan gitu. Kalau masing-masing bangsa itu biasanya punya bahasanya dan mereka bangga dengan bahasa itu ya. Nah, kita juga harus bangga dengan bahasa yang kita punya. Terus yang Misi kedua Bu, adalah, ya, PPT-nya nggak kelihatan Bu. nggak kelihatan. Iya Bu. Bentar, bentar. Sorry, sorry ya. Nggak kelihatan. Iya Bu. Oh, sebentar. Apa stop screen ya? Bentar. Ini udah kelihatan belum? Udah Bu. Hmm, oke. Udah, Bu. Sudah ya. Ya, ini saya lanjutkan lagi terkait tadi fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ya. Yang pertama itu tadi lambang kebanggaan kebangsaan. Yang kedua itu identitas nasional. Ketiga itu sebagai alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Dan yang keempat adalah alat pemersatu antar suku, budaya, dan bahasa. Jadi, eh, apa ya? Nggak ter kalau kemarin mungkin ada beberapa yang saya minta silakan ngomong dong bahasa daerahnya gitu ya. Itu kita hanya bisa dengerin gitu ya. Kita cuman oh oke gitu ya bahasa sana ya lucu ya gitu, unik ya gitu. Tapi kita nggak tahu maknanya gitu. Ya karena memang kita beraneka ragam ya, banyak banget suku budaya kita gitu. Dan pastinya bahasa. Nah, dengan adanya bahasa Indonesia ini, ya digunakan fungsinya apa ya? Salah satunya adalah alat pemersatu gitu. Jadi ketika berkomunikasi, jadi kita paham. eh saya ada teman itu yang dari Sulawesi ya, Sulawesi Selatan. Terus ada juga yang Madura gitu. Jadi pernah satu ketika mereka itu sama-sama nelpon. Mungkin nelpon keluarganya lah ya gitu. Jadi ngobrol gitu. Saya bingung, kok ini ngomong apa, ini ngomong apa? Ya, ya nggak ngerti. Eh, Jadi saya cuman oke, iya, iya. Jadi ketika kalau misalnya saya yang dikatain gitu ya, saya yang dikusipin, paling saya ya, iya gitu. Karena memang sulit gitu teman-teman. Oke. Nah, untung ada bahasa Indonesia ya. Karena eh makna
ucapan-ucapan dari bahasa daerah itu kadang kita salah arti. Jadi ada temen itu juga ngomong misalnya dia dari Sulawesi kalau nggak salah. Ketika masak sesuatu, eh bilang ini masukin dong bumbunya misalnya gitu. Ini Mbak tolong masukin dong garamnya gitu ya. Terus dia nanti ngomongnya gini, udah aku turunin gitu. Hah? Kan belum matang kok udah diturunin. Maksudnya tuh udah dikasih. Jadi tuh kayak gitu teman-teman. Jadi memang bahasa itu kadang bikin bikin sesuatu itu berbeda makna gitu ya. Jadi kadang saya cuma senyum-senyum aja itu. Iya ya unik gitu. Nah, untung ada bahasa Indonesia ini. Jadi sebagai pemersatu antar suku, budaya dan bahasa. Dan saya yakin juga teman-teman pernah nggak mengalami kayak gitu? Ada nggak temannya luar luar daerah mungkin ngomongnya nggak ngerti atau nggak paham maksudnya? Ada nggak pengalaman teman-teman gitu? Ada, Bu. Ada. Ada, Gimana? Bu. Ada, Gimana? Bu. Penanganan. Sering, Bu. Sering. Dan Ya, Bu. ada yang mau ngasih ini pengalaman satu mungkin yang yang apa ya? Yang unik. Bukan, tapi di sini bukan ini ya merasa dibully atau apa enggak. Tapi di situ kita belajar, wow, itu luar biasa gitu ya, bahwa negara kita ini Indonesia ini luas, beraneka ragam, terus unik gitu. Bukan jangan dijadiin juga bully gitu ya, dibully gitu enggak. Tapi candaan yang bikin apa ya, bikin have fun itu menurut saya sih sah-sah aja gitu loh. Tapi lihat juga temennya ya. Kalau kadang ada temen kita yang baper gitu. Ketika kita kayak nanya, kok kamu ngomong apa sih gitu ya. Sananya yang udah buffer duluan gitu. Ya udah, jangan dilanjutin. Oke. Ada yang mungkin yang pernah pengalamannya mungkin bahasa lain, bahasa daerah lain gitu. Siapa yang mau ngomong coba? Saya biar minum dulu, biar gantian ngomong. Pevi mungkin. Pevi Anggraini dia mungkin ya. Yang tadi nyetrika. Halo. Hai, Bu. Oke, Mbak Fevi ini asalnya dari mana, Mbak? Bengkulu, Bu. Oke, rajinnya anak Bengkulu nih. Oke, Mbak Fevi pernah pengalaman nggak pakai bahasa daerah, terus kagak Iya, nyambung sama temennya gitu? pernah. Kan Gimana ya? kan Pepi kan belum lancar tuh bahasa Indonesianya. Masih Hmm, bawa bahasa Bengkulu. bahasa Bengkulu itu bahasa apa itu Bahasa namanya? Bengkulu. Bengkulu. Oke, ha. Ya, Terus? jadi waktu PSU tuh kan baru-baru pindah kan. Pepi tuh masih bawa-bawa pakai bahasa Bengkulu. Jadi Hmm, Pepi tuh pada nggak ngerti. Jadi mereka tuh cuman bengong aja. Jadi kata teman-teman, ayo Pepi diulangin katanya. Jadi hmm, aku ulangin lagi deh dari awal. hmm. Jadi kata teman-teman kayak gini, sampai sekarang pun kalau ketemu sama teman-teman PSU pasti bilangnya gini, Pepi udah bisa belum bahasa Indonesianya? Udah dong gitu. Oke ya, berarti tuh Mbak Fevis mengalami sendiri ya malahan ya. Mm-mm. Oke, ya. Jadi nanti apa ya? Ya memang salah satu manfaat kuliah itu ya teman-teman itu bakalan ketemu dari berbagai suku daerah gitu. Dan tenang aja Mbak Fevi itu bukan dirimu aja sih yang ya mungkin gimana ya cara ngomongnya ya gitu. Banyak gitu. Dan setiap daerah itu nanti punya ciri khas sendiri sih gitu ya. Yang kadang logatnya gitu ya. Itu tuh Iya, Bu. kadang memang eh udah khas kayak gitu. Oke, ya tetap semangat ya Mbak. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Iya. Oke, itu teman-teman. Ada lagi yang lain mungkin satu orang lagi? Nggak ada. Siapa? Saya pernah, Bu. Siapa ini? Coba on cam Saya, Bu. siapa?
Siapa Anda? Ntar, Bu. Ah, Rafiki ya? Afta. iya, Bu. Oke, udah kelihatan. Gimana? Pas itu kan ada teman saya bilang, Hmm. eh, bahasa dia kan orang Minang, Bu. Oh, dari Minang. Nah, dia Cakep bilang gini, berarti. ya, dia Terus bilangnya gini. gini, apaan Latibo tuh? Ah, aku bingung kan, aku ngerinya Jawa kan, Bu. Ah, Jadi, aku kira, loh kok bapakku oh, jatuh? Tibo kan kalau di bahasa iya, Jawa kan iya, iya. jatuh kan, Bu. Iya, Nah, iya, kalau di iya. bahasa Minang kan datang. Iya. Jadi kaget, loh, bapakku jatuh kenapa? Iya, teman-temannya begitu ya. Itu teman kuliah ini. Ya, Oh, oke, oke. Ya, begitulah. Jadi emang apa ya? Saya yakin juga yang lain tuh ada dan itu tuh pengalaman loh teman-teman beneran. Ya, seru banget gitu. Oke, Mas. Panggilanmu siapa tuh? Fadil, Rifki, Rafiki. Rafiki, Raffi, Raffi aja. Raffi ya. Soalnya Ya, biasanya tuh kalau lengkap gitu Rafiki gitu agak mana Raffi ya. panjangan, Bu. Iya. Biasanya dipanggil apa? Raffi. Raf aja, tiga kata, tiga huruf depan. Raf gitu. Iya, Hmm, simple. Raf. Tapi kalau saya pasti nanti bablas itu. Raffi gitu. Oke, Ya. makasih Mas Raffi sama Mbak Fevi tadi ya. Oke, teman-teman yang lain juga saya yakin ada ya. Maka kita bersyukur bahwa ada bahasa Indonesia ini sebagai bahasa pemersatu ya. Oke, kita lanjutin. Nah, ini kalau tadi sebagai bahasa nasional, ini sebagai bahasa negara ya. Tadi tingkatnya masih nasional, ini negara. Fungsinya ada 7. Yang pertama itu bahasa resmi kenegaraan. Eh, yang kedua, bahasa pengantar di dunia pendidikan, seperti yang kita lakukan saat ini ya. Dan teman-teman mungkin dari SD, SMP, SMA itu juga eh, kalau tinggalnya masih di Indonesia, ya pasti bahasa yang digunakan itu bahasa bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga itu alat perhubungan pada tingkat nasional. Jadi kalau misalnya ada teman-teman lomba segala macam, itu juga biasanya yang digunakan itu adalah bahasa Indonesia. Terus alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Ini juga eh, menggunakan bahasa Indonesia. Maka nanti misalnya nulis karya ilmiah, skripsi, segala macam, ini udah standarnya adalah bahasa Indonesia. Nah, yang kelima sebagai bahasa media massa, ini kalau teman-teman lihat berita, ya pasti bahasanya ya bahasa Indonesia gitu ya. Kemudian sebagai bahasa sastra Indonesia, dan yang ketujuh bahasa yang memperkaya khasanah bahasa daerah. Oke, jadi kalau sebagai bahasa nasional ini tadi ada 4 fungsi. Kemudian sebagai bahasa negara itu ada 7 fungsi. Diingat ya, nanti dibaca lagi sih. Wave-nya apa? Tadi saya cek juga masih hilang-hilang di dashboardnya, jadi belum saya upload. Semoga minggu ini udah stabil. Oke, nah ini ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Saya Bu, Ya, silahkan. Siapa namanya? masih NIM. Bu. Oke, silakan Fajiri. NIM-nya berapa? NIM saya Terakhir aja. 4 digit terakhir. 2957 Bu. 2957. Oke, silakan. Ini bukan tanya tentang materi ini ya Bu. Ini mau tanya tentang yang tugas kemarin Bu. Itu Tugas. saya lupa itu tugas kelompok karya ilmiah Bu. Kenapa? Saya mau kalau antologi kalau cerita cerpen-cerpen gitu bisa kan Bu ya? Enggak. Itu nanti beda.
beda jenis sih mungkin ya. Jadi nanti di Oh sini iya. karya ilmiahnya nanti ya setelah UTS. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Jadi nanti Oh. apa namanya, bukan saya minta tugasnya bikin karya ilmiah kelompok langsung bikin, enggak. Itu masih nanti ya. Oh iya iya iya. Iya, Saya kira jadi dan karya ilmiah yang saya maksud kan nanti juga ada formatnya ya. Ada karya ilmiah yang baik itu seperti apa sih, cangkupannya apa gitu. Pastinya nanti kita bahas dulu. Baru nanti teman-teman mencari ya karya ilmiah, menyusun ya, menyusun karya ilmiah dan itu nanti ya apa namanya, judulnya, temanya, aturannya itu ya nanti saya bahas, kita bahas nanti setelah UTS masuk karya ilmiah. Masih lama, masih 1,5 bulan lagi, gitu Mas. oke. Terus saya kira mau nanya, oke, ada yang mau bertanya mungkin atau menambahkan? Bu, saya dulu belajar bahasa Indonesia itu begini-begini loh, gitu. Boleh loh teman-teman. Ya, ya, saya maafin. Kedudukan bahasa Indonesia. Ini ada dua ya tadi berdasarkan apa namanya, Sumpah Pemuda yang tadi yang sudah diikrarin, sama yang kedua itu Undang-Undang 1945. Nah, dibagi dua tadi, bahasa nasional dan juga sebagai bahasa negara. Turunannya ini tadi ada 4. Ini fungsinya. Yang kedua negara tadi ada 7. Itu. Oke. Baik, cukup ya. Nah, kita lanjutkan terkait hakikat dan fungsi bahasa. Oke, nah, eh, bahasa itu apa toh gitu ya. Ada yang menyebutkan bahwa bahasa itu sarana gitu ya. Dimana maksudnya di sana ya sarana untuk ada makhluk sosial, eksistensinya diakui. Terus bahasa itu juga disebutkan bentuk dasar ujaran ya. Di mana di sini pasti ujaran itu beda dengan makhluk lain ya. Jadi di sini nanti ya ujaran itu terkait dengan ucapan ya, ucapan dari manusia. Kemudian menurut ilmuwan ada di sini Keraf tahun 1986 itu bahasa juga ada 2 kata ya. Yang pertama itu bunyi dan yang kedua adalah makna. Nah, bunyi itu sendiri apa? Itu ya getaran yang bersifat fisik yang merangsang alat pendengaran kita. Kemudian kalau makna itu sendiri isi yang terkandung di dalam arus bunyi yang menyebabkan reaksi. Oke. Ini kalau menurut si Karaf tadi ya di tahun 1986. Nah, dari makna kata-kata tadi ada yang menyebutkan bahwa bahasa itu semua ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Jadi di sini teman-teman makanya selalu sering ada yang menyampaikan bahwa jaga bahasamu gitu ya, jaga ucapanmu gitu. Nah, karena memang eh, kalau saya bilang itu ya, kadang kita bisa dinilai baik tidaknya itu dari kebiasaan kita itu berbahasa gitu ya. Bukan berarti misalnya anak ini atau si mahasiswa ini dia memang bahasanya bahasa Inggrisnya nggak bagus, bahasa Indonesianya juga masih yang nggak lancar gitu ya. Bukan ke sana maknanya, tapi pemakaian kata-kata ya, ujaran yang disampaikan gitu. Jadi teman-teman selalu ingat bahwa bahasa itu adalah salah satu apa ya, salah satu yang bisa dijadikan tolak ukur kalian itu orangnya seperti apa sih? Sopankah, baikkah, em, apa ya?
bisa apa ya? Apalagi ya kira-kira dari bahasa itu kita bisa mengenali orang itu eh pintar kah gitu. Itu tuh dari bahasa. Jadi benar-benar teman-teman nanti gunakanlah bahasa yang ujaran yang baik karena apapun yang kalian ucapkan itu tuh apa ya? Itu didengar oleh yang mendengarkan itu teman bisa jadi teman atau yang lain gitu orang lain itu tuh akan ini ngomong apa toh kalau bahasa Jawa ya ini ngomong apa sih dia kok nggak sopan sih gitu bahasanya itu tuh loh gitu ya bahasanya kok kayaknya nggak diajarin ya sama orang tuanya kan biasanya kayak gitu gitu temen ya karena saking memang butuh benar-benar dijaganya bahasa gitu oke. Nah, sifat-sifat bahasa itu banyak, ada 5. Nggak banyak sih, ada 5. Ada sistematik, ada ujar, manusiawi, mana suka, komunikatif. Oke, biar ada poinnya ya. Silakan teman-teman saya kasih waktu berapa menit ya? 10 menit deh. Nanti boleh kalau udah nemu maksud dari 5 makna masih tampil nggak slide-nya? Hilang, Bu. Hilang, Bu. Hilang, Bu. Oh, Tidak ada, Bu. iya nih, Hilang, Bu. Hilang, Bu. slide apa namanya? Sinyalnya luar biasa. Atau kalau open cam lebih parah lagi. Nah, iya. Padahal ini saya di kampus loh. Kayak ini ya, coba teman-teman cari secepat mungkin mungkin ya. Ini maksud dari 5 kata-kata ini apa sih gitu. Sistematik itu maksudnya apa? Ujar itu apa? Manusiawi itu apa? Mana suka itu apa? Komunikatif itu apa? Ini adalah sifat dari bahasa. Oke. Nanti yang udah langsungin aja saya, Bu. Gitu. Boleh. Saya baru nemu yang sistematik, Bu. Oke. Saya nemu yang manusiawi. Ya dicari dulu 10 menit ini. Baru dapat 2, Bu. Iya, berarti kurang 3. Ya, siapa? Udah dapat 5 belum? Oke, NIM-nya berapa? Oke, silakan. Dimulai dari yang mana dulu nih? Oke, silakan. Mhm. 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 Oke, terus
Mhm. Hmm, oke. Terus? Hmm, oke. Terus? Mana suka? Oke. Oke. Ya. Terus yang terakhir? Komunikatif. Oke. Ya, terima kasih. Mas siapa panggilannya tadi? Mas siapa, Mas? Mas Salman. Oke, ada lagi? Yang tadi dua, tiga, satu mungkin udah lengkap. Saya Bu, tapi sama Bu. Saya Bu, semuanya Bu, 5. Iya, semuanya yang sama tadi sama Ah, penjelasannya semuanya. iya Bu. Searchingnya sama ya berarti. Iya, pengertiannya sama aja. Boleh ini dikembangin apa maksudnya gitu dengan bahasa sendiri boleh. Hmm. Ada nggak? Ada yang berani? Boleh dijelasin dengan makna sendiri, terus apa gitu, didetailkan gitu. Ada? Hmm. Hmm. Hei, hei, siapa dia? Waduh, sama Bu. Aduh, apanya gitu dibedain mungkin. Apanya ya? Tanya coba. Bu, kalau satu saja boleh nggak? eh Satu saja boleh, cuma nanti belum masuk poin sih. Lebih ke keberanian aja. Satu yang mana, Mas? Berarti kan berani ngomong dulu. Nanti kan lama-lama terbiasa. Mau yang jelasin yang mana? Belum sih Bu, baru tanya aja Bu. Walah. Aduh, kirain dia udah benar-benar mengkaji satu gitu ya. Terus ini siapa tahu yang dijelasin juga luas, lebar, panjang, kali lebar gitu ya. Bisa juga. Tapi kalau simple aja sih 5. Kayak tadi kan itu simple ya. Jadi kelima-limanya. Ada lagi? Hmm. Saya Bu, saya mau menjelaskan dengan Oke. bahasa saya sendiri. Oke, silakan. Pertama, sistematik. Sistematik adalah teratur menurut sistemnya yang diatur baik-baik. Maksudnya adalah sistematik adalah bahasa yang diatur dengan cara yang cara atau sistem yang baik. Lalu kedua, Hmm. ujar adalah perkataan yang diucapkan. Eh, Ujar maksudnya adalah bahasa yang diujarkan. Hmm. Lalu ketiga, manusiawi adalah kekhasan manusia dibandingkan dengan makhluk lain. Maksudnya adalah bahasa yang disesuaikan dengan kemanusiaan. Lalu keempat Hmm. adalah manasuka, adalah tidak terdapat suatu keharusan bahwa suatu rangkaian bunyi tertentu harus mengandung arti yang tertentu. Jadi maksudnya Hmm. adalah bahasa manasuka ini adalah bahasa yang diujarkan dengan cara tidak harus mengandung arti yang pasti. Lalu Hmm. kelima adalah komunikatif, adalah mudah dipahami atau mampu menyampaikan pesan dengan baik.
Oke, boleh, boleh, boleh. Timnya berapa? 2932, Bu. 2932. Oke. Ada lagi satu orang lagi? Saya, Bu. Siapa nih? Rama dan Adita, Oke. 23, 12, 2956. 2956. Silahkan. Ya, Panggilannya siapa? Rama. Rama. Oke, silahkan Mas Rama. Jadi sifat-sifat bahasa mulai dari pertama sistematik. Bahasa bersifat sistematik berarti memiliki aturan dan struktur yang berorganisasi dengan baik, mencakup tata bahasa, tata bunyi, Itu yang, sama maaf, kosakata maaf. yang Yang teratur. ngomong siapa ya? Selain Mas Rama. Di-mute dulu yang lain. Biar kita dengar Mas Rama. Oke, Terus silakan. kemudian kedua, bahasa bersifat manusiawi, berarti bahasa merupakan produk manusia dan digunakan oleh manusia sebagai alat komunikasi utama, mencerminkan pemikiran, pengalaman, sama eh, perasaan manusia. Lalu yang ketiga, bahasa bersifat manasuka, berarti mencerminkan referensi, keinginan, atau emosi individu. Kemudian bahasa bersifat ujar yang berarti digunakan dalam bentuk ucapan atau tulisan untuk menyampaikan pesan. Kemudian bahasa bersifat komunikatif yang berarti memiliki tujuan bahasa untuk komunikasi. Bahasa memungkinkan orang untuk berbagi informasi dan berkomunikasi satu sama lain. Itu, Bu. Oke, ya, terima kasih ya. Sama-sama, Bu. Oke deh. Ya, nanti saya yakin juga tadi teman-teman nyari itu, wah, keduluan deh gitu ya. Gak apa-apa, kan masih ada berapa pertemuan lagi sih kita? Masih ada 12 pertemuan lagi ya gitu. Nanti kejar-kejaran aja. Oke, makanya sambil didengerin aja nanti langsung saya Bu. Oke ya, ini tadi eh apa namanya, maknanya juga ada di slide-nya sudah ada sih, tapi ini secara simpel-simpel juga ya, sederhana. Nanti teman-teman bisa pahami lagi maksud dari masing-masing kata ini ya. Sistematik tadi bahasa memiliki pola dan kaidah yang harus ditaati agar dapat dipahami oleh pemakainya, diatur oleh sistem. Namanya buat sistematik ya, berarti teratur ya, dan harus jelas polanya dan harus apa ya? Karena memang ya harus dipahami gitu. Jadi memang harus tersistemasi gitu. Makanya kalau teman-teman ini harus bikinnya tersistematik dong gitu ya. Jadi tahu polanya, tahu rule-nya gimana gitu ya. Jadi ini harus jelas teman-teman. Oke, itu tadi yang pertama terkait sifat bahasa. Kemudian mana suka itu tadi juga ada yang menyinggung bahwa unsur-unsur bahasa dipilih secara acak tanpa dasar. Ya, jadi di sini makna dari mana suka itu adalah di mana di sana bahasa itu dipilihnya secara acak ya. Terus ujar nih, ya ujaran. Bentuk dari bentuk dasar bahasa adalah ujaran. Tadi juga sudah kita bahas, bahasa itu ya ujaran gitu ya. Karena medium bahasa yang terpenting adalah bunyi ya. Yang paling penting di sini adalah bunyi gitu. Kemudian ada manusiawi, tadi juga sudah dibahas. Ini bahasa berfungsi jika manusia yang memanfaatkannya. Jadi makanya di sini jadilah manusia yang punya bahasa tata krama yang baik gitu ya. Karena di sini salah satu sifat dari bahasa itu adalah manusiawi gitu. Oke, bahasa berfungsi jika manusia yang memanfaatkannya. Jadi kalau teman-teman suka ngomong keluar bahasanya bahasa hewan, maka kalian adalah hewani. Gitu ya. Jadi dijaga. Ya. Kemudian terakhir adalah komunikatif. Ini alat komunikasi atau alat perhubungan antar anggota masyarakat. Oke, teman-teman. Ini fungsi bahasa menurut Santoso juga ada dua. Nanti bisa dibaca ya. Terus ada, oh ada dua sih, ada empat ya. Terus ini menurut
holiday ini ada 7. Ini kalau ujian juga nggak keluar sih. Ini tambahan aja. Oke. Nah, ini tadi sama dari yang sebelumnya, cuman itu lebih diringkas ya. Kalau tadi masih masing-masing fungsinya, nah ini fungsi khusus bahasa Indonesia itu ada 4 ini. Nanti teman-teman sesuaikan dengan yang tadi. Oke. Nah, ini yang terakhir adalah bahasa Indonesia perlu dibakukan dan distandarkan. Maka ada 4 standar di sana ya. Di tahun 72 itu EYD ya. Tahu nggak EYD itu apa? Pernah dengar? Ejaan yang disempurnakan. Iya, oke. Itu karena memang bahasa Indonesia itu perlu dibakukan ya. Karena kalau teman-teman belajar sinonim, antonim gitu-gitu ya, dan lain-lain juga banyak kata-kata yang harus ini pakai yang mana ya, penggunaan makna kata yang mana ya gitu. Nah, jadi nanti teman-teman harus melihat standar bakunya ini. Ya, di tahun 75 itu ada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman istilah. Di tahun 1988 itu muncullah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Dan nanti teman-teman itu maka di karya ilmiahnya nanti menggunakan biasanya itu kalimat yang baku itu seperti apa gitu dan lain-lain. Nanti akan kita pelajari step by stepnya. Oke, teman-teman, ini udah jam berapa ini? Jam berapa sekarang? Jam... Oke, aduh. Masih ada 20 menit lagi ya. Oke, itu sih teman-teman mungkin yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Nanti materinya semoga di webnya udah bisa. Nanti akan saya upload ya. Oke, nanti terkait kode classroomnya juga nanti lihat aja di slide pertemuan pertama kemarin. Nanti akan saya upload. Nanti teman-teman silakan join di sana. Dan untuk materinya, kalau memang merasa kurang cukup detail lagi, boleh teman-teman cari media lain ya. Oke, sampai di sini dulu untuk sesi hari ini. Nanti silakan minggu depan mungkin penugasan pertama ya, jadi diusahakan untuk join semua. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Oke. Izin keluar.